Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Qala al-muallifu rahimahullah, wattasi'u warruknu ttasi'u huwa as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin wa dhalika bi ay yad'a jabhatahu wa hiya ma bainal jabinaini kulliha bi ay yad'a jabhatahu wa huwa ma bainal jabinaini kullaha aw ba'daha ala musallahu. Rukun yang ke-9 dari rukun-rukun salat adalah sujud 2 kali. As-sujudu marrataini fi kulli rak'atin, sujud 2 kali di setiap rakaat. Dalam setiap rakaat sujud yang dilakukan 2 kali. Bi ayyadha jabhatahu, yaitu dengan cara meletakkan dahinya. Wahiyya ma bainal jabinain, yang dimaksud dengan dahi adalah ma baina al jabinaini, bagian dari wajah yang ada di antara 2 jabin, yaitu bagian di ujung kiri dan kanan dahi. Sini jabin. Ma baina al-jabinaini, ini dahi. Yang dimaksud dengan jabhah itu ma baina al-jabinaini, bagian wajah yang ada di antara 2 jabin. Kullaha aw ba'daha, semuanya atau sebagiannya. Jadi semua dahi atau sebagian dari dahi saja jika sudah menempel ke tempat sujud, maka itu sudah hukumnya sah. Akan tetapi jika tertutup dahi sehingga tidak bisa menempel ke tempat sujud, semua dahi tidak menempel ke tempat sujud karena tertutup oleh pakaian, oleh misalnya peci. Dan seandainya pecinya menutup semua seperti ini misalnya, dan begini, sehingga ketika sujud nggak nempel, maka itu hukumnya menjadi tidak sah. Yang bisa menjadikan sholat kita sah, sujud kita sah adalah jika menempel meskipun hanya sebagian. Ya, makanya tadi disebutkan semuanya atau sebagian dari dahi. Pada tempat solat, ala musallahu, ay mawdi'i sujudihim, pada tempat solatnya, yaitu yakni tempat sujudnya. Halata kaunihi maksyufatan wa mutathaqilan biham, dalam keadaan terbuka. Jadi dahi ini harus terbuka. Seandainya ada yang menutup keseluruhan seperti tadi saya contohkan dengan peci seperti ya begini, maka ini ketika sujud kemudian tertutup oleh peci seperti ini, hukumnya tidak sah. Harus dalam keadaan terbuka dahinya sehingga menempel, kalau tidak semuanya maka minimal adalah sebagiannya saja menempel ke tempat sujud.
ya, menempel ke atas, di atas sajadah yang digunakan untuk sholat. Atau kalau nggak pakai sajadah, atau nggak pakai karpet karena corona seperti sekarang, nggak boleh pakai karpet, maka menempel ke lantai tempat yang kita gunakan sebagai sholat, ya di lantai masjid atau musola atau di rumah misalnya, atau menempel ke tanah jika sholatnya yang di atas tanah yang tidak ada ubin atau keramiknya misalnya. Yang penting adalah menempel atau meletakkan dahi ke tempat sujud, ke tempat sholat. Wa mutasaqilan biha, dan menekannya. Untuk dahi ini disyaratkan harus terbuka dan harus ditekan. Bagaimana ukuran menekan ketika bersujud? Ini sekiranya bisa menjadi sah sujudnya. Bihaitsu law kana tahtahu qutnun lankabasa wa zahara atharuhu ala yadihi law furidat tahtal qutni. Sekiranya jika ada kapas di bawahnya, niscaya akan kempes dan akan terasa beratnya di tangan jika diandaikan tangan berada di bawah kapas. Misalnya kita perkirakan ini, menekan, bagaimana cara menekan yang dimaksudkan di sini mutasaqilan biha, menekan dahi di saat sujud itu bagaimana ukurannya, ya, tidak harus terlalu ditekan atau terlalu dikuatkan, ya, tidak harus berlebihan dalam menekan. Cukup ukurannya adalah jika ada kapas, ya, ditaruh di telapak tangan. Ya, ada ini contoh tisu, coba ambil. Jika ada kapas ditaruh di atas telapak tangan, kemudian kita tekan, maka ini kapas itu tertekan dan terasa ada, ya, berat, ya, tekanan tersebut, ya, di tangan, di telapak tangan. Misalnya ini, seandainya ini adalah kapas, kita letakkan di atas telapak tangan kita, kemudian kita tekan, kapasnya kempes dan, ya, terasa ada, ya, tekanan, berat dari tekanan tersebut di telapak tangan, itu sudah cukup. Tidak harus terlalu berlebihan dalam meletakkan dahi ke tempat sujud itu. Yang dimaksud dengan menekan di saat sujud, menekan dahi itu adalah sekiranya jika ada kapas ditaruh di telapak tangan, maka kapas tersebut karena tekanan dari, ya, dahi yang diletakkan di atas tangan akan kempes kapas tersebut dan terasa ada berat dari tekanan tekanan dari dahi yang diletakkan tersebut, dirasa tekanannya atau beratnya dari tekanan tersebut di tangan. Ini syarat untuk dahi, harus terbuka dan harus ditekan. Adapun, ya, anggota dari sujud yang lain selain dahi akan disebutkan setelah ini. Ya, sebagaimana yang kita tahu, selain dahi ada yang diwajibkan untuk diletakkan di saat sujud adalah kedua telapak tangan, ya, kemudian lutut, kedua lutut, dan bagian dalam dari jari-jari kaki, bagian dalam dari jari-jari kaki itu. Jadi ada 7. Untuk selain dahi maka tidak disyaratkan terbuka. Lutut nggak mungkin terbuka. Kalau lutut terbuka pasti akan,
Ya, bagi laki-laki akan terbuka aurat, apalagi bagi perempuan. Ya, kalau ketarik, ya karena dengan gerakan-gerakan kan biasanya akan tertarik ininya, tergeser penutup auratnya seandainya itu terbuka. Dan akan kita diwajibkan untuk melebihkan dalam menutup aurat dari batasnya supaya benar-benar yakin, ya meskipun sedikit, ya melebihkan sedikit supaya benar-benar yakin tidak tergeser di saat melakukan gerakan-gerakan. Ya, untuk selain dahi tidak disyaratkan terbuka dan tidak disyaratkan menekan. Yang disyaratkan menekan itu hanya dahi saja. Selain itu tidak harus ditekan. Ya. Kemudian syarat dari sujud yang berikutnya adalah wa an yakuna ma'a dzalika munakkisan. Yaitu syarat berikutnya adalah at-tankis. Apa yang dimaksud dengan tankis di sini disebutkan serta menjadikan bagian bawah badannya lebih tinggi dari bagian atasnya. Ya, bagian bawah dari badan kita adalah setengah badan. Nah, ini kalau kita hitung badan kita, ukur badan kita, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Maka di saat sujud bagian atas ini lebih rendah posisinya, lebih rendah daripada bagian pantat ini, yang dia terhitung bagian bawah. Kalau kita dudukkan ini berada di bawah. Ya, maka bagian bawah dari badan itu ya, lebih tinggi daripada bagian atasnya. Jadi membungkuk begini. Ya, tidak datar begini. Ya. Dalam mazhab Syafi'i diwajibkan saat sujud begini, tankis. Disyaratkan untuk sujud bi ayyaj'ala asafilahu a'la min a'alihi. Jadikan bagian badan yang bawah yaitu pantat itu lebih tinggi dari bagian atas yaitu kepala. Ya, bagian kepala ya dan bagian badan yang atas itu kalau kita membungkukkan dalam posisi sujud maka akan lebih rendah daripada bagian pantat yang biasa berada di bawah saat kita duduk atau bagian bawah dari badan kita. Bagian bawah dari badan kita ini lebih tinggi daripada bagian badan yang atas. Wa yushtaratu aidan ay yad'a syai'an walau juz'an yasiran min rukbatayhi. Juga disyaratkan meletakkan sebagian dari kedua lututnya meskipun hanya sedikit saja. Ya, jadi lutut harus menempel meskipun tidak terbuka, ya tetap wajib ya ditempelkan lutut. Wa min butuni kaffaihi dan dari kedua telapak tangan. Bagian dalam dari kedua telapak tangan ini dan bagian dari jari-jari kedua kaki, bagian dalam dari jari-jari kedua kaki. Wa min butuni asabi'i rijlaihi. Jari-jari kaki ya bagian dalamnya begini. Ya, maka ditekuk begini kalau sujud ya. Disyaratkan seperti itu. Ala mawdhi'i sujudihi walau lam takun maksyufatan, di tempat sholatnya meskipun tidak dalam keadaan terbuka ya, karena yang disyaratkan untuk terbuka cuma tadi dahi ya. Meskipun hanya sebagian yang menempel itu sudah sah, tapi ya, bisa seluruhnya ataupun sebagian saja. Itu yang disyaratkan terbuka hanya dahi saja. Adapun selain dahi yaitu kedua telapak tangan, kedua lutut dan bagian dalam dari jari-jari kaki itu tidak disyaratkan terbuka. Maka kalau orang sholat pakai kaos kaki hukumnya sah, atau sarung tangan hukumnya sah ya. Atau pakai sendal atau sepatu maka hukumnya tetap sah ya, dengan syarat tadi menempelkan ya sekiranya yang seperti yang kirakan apa bagian-bagian tersebut ya diletakkan, ditempelkan di tempat sujud. Wa qala ba'dul ulama'i kharijal madhab,
sebagian ulama di luar mazhab, yaitu di luar mazhab Syafi'i, ai kharijal mazhab Syafi'i wa humul Hanabilah, ya, dan yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu para ulama Hanabilah, pengikut mazhab Hambali. Mereka berpendapat laisa syarton fis sujudi at-tankis, bukan syarat dalam sujud tankis. Ya, tankis seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu menjadikan bagian bawah dari badan lebih tinggi daripada bagian atas, bagian badan yang atas. Ya. Ini menurut mazhab Hambali tidak disyaratkan. Jadi seandainya datar, bukan nungging begini, ya, bukan, kalau bahasa Jawa apa, jengking, kalau bahasa kini nungging. Posisi sujud kan gitu. Meskipun tidak seperti ini tapi datar begini, ya, maka itu menurut mazhab Hambali hukumnya sah. Falau sajada bihaitsu ra'suhu a'la min duburihi sahhatis salatu indahum. Bahkan begini, apa, lebih tinggi kepalanya daripada lututnya, mungkin sholatnya bisa jadi, ya, yang seperti ini keadaannya jika enggak kebagian tempat sholat sehingga terpaksa sholat di atas tangga, ya, jadinya kan lebih tinggi atas, bagian atas badannya daripada bagian bawahnya, maka atau datar, maka yang seperti itu dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah, tidak memenuhi syarat. Tapi ya, bisa memenuhi syarat dan sah menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali. Waruknul ashiru wa tuma'ninatu fih. Rukun yang ke-10 adalah tuma'nina di dalam sujud. Wasaniya asyara wal hadiya waruknul hadiya waruknul hadi asyara, boleh dibaca gitu, boleh dibaca waruknu al hadiya asyara. Bisa dua cara bacanya di sini. Kalau untuk hadi asyar, waruknul hadi asyara huwal al-julusu baina sajdataini. Rukun yang 11 adalah duduk di antara dua sujud. Ya. Posisi atau cara duduk di saat duduk di antara dua sujud ini yang afdal adalah iftirash. Duduk iftirash adalah dengan meletakkan telapak kaki kiri sebagai, ya, tempat duduk untuk pantat, dan mengangkat telapak atau mengangkat kaki kanan, ya, sehingga duduknya begini nanti ininya kakinya, ya, seperti yang biasa kita laksanakan dalam sholat. Seandainya tidak duduk iftirash, hukumnya sah. Seandainya duduknya tawarruk atau duduknya, ya, tawarruk itu seperti duduk pada tahiyat akhir, pantatnya tetap menempel, kemudian telapak kaki kiri berada di bawah, ya, kaki kanan karena digeser sedikit. Atau duduk tarabbu, misalnya duduk sila, atau duduk ik'a, ya, yang dibolehkan ik'a adalah dengan, ya, meletakkan pantat itu di atas kedua tumit. Artinya kedua kakinya diangkat begini dan pantatnya ada di atas tumit, yang seperti itu yang dibolehkan. Duduk bagaimanapun hukumnya sah, ya, bagaimanapun caranya, ini apakah iftirash ataupun tawarruk ataupun tarabbu atau ik'a, itu hukumnya sah, ya, dibolehkan. Tapi yang afdal adalah iftirash dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ke-12 as-sani waruknu as-saniya asyara, rukun yang ke-12, ya, atau bisa juga dibaca wasani asyara, boleh dua wajan. At-tuma'ninatu fi adalah tuma'nina di dalam duduk di antara dua sujud. Waruknu as-salisa asyara huwal julusu litasyahhudil akhir.
wa ma ba'dahu minas salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Duduk untuk tasyahud akhir dan bacaan sesudahnya, yaitu salawat kepada Nabi dan salam. Duduk untuk tasyahud akhir termasuk rukun. Ya, karena tasyahud akhir itu dilakukan dengan cara posisi badan kita sedang duduk. Ya, ini adalah termasuk rukun. Kemudian at-tasyahudul minas salati 'alan nabiyyi wassalami, dan salam juga, salam dilakukan dengan posisi duduk. Wa ruknu rabi'a asyar huwa tasyahudul akhir. Rukun yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Bacaannya fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa akmalul at-tasyahud. Dan ini yang paling sempurna, tasyahud bacaannya yang paling sempurna. Ya. Harus dibaca dengan benar. Perhatikan tasydidnya. At-tahiyyat, bukan at-tahiyyatul mubarakat. Ya, enggak dipanjangkan taknya, pendek. At-tahiyyat itu. Nah, nanti kayak anak-anak TPA kalau itu at-tahiyyatu gitu. Yang benar at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Thayyibatu, ya, gitu. Dan paling sedikitnya bacaan bisa juga membaca au yaqula aqallahu wa huwa at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah alaihi wasallam. Paling mat. Ya, kalau baca gitu saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Atau yang semacamnya. Au nahwu mithlu sallallahu ala Muhammad misalnya, itu sudah cukup. Namun yang afdal baca sunnah salawat dipanjangkan dengan salawat Ibrahimiyah. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Dan boleh membaca sayyidina. Dan hukumnya adalah dibolehkan, ya, bukan suatu yang dilarang. Nabi kita sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Ya, kata beliau ana sayyidu waladi adam. Kalau kita menyebut beliau sayyidina Muhammad, kenapa ya, itu dilarang? Itu adalah ya bid'ahnya orang Wahabi yang suka ngata-ngatain kita bid'ah, padahal mereka sendiri bid'ah. Ya, mereka sendiri yang buat bid'ah, melarang apa yang Nabi sendiri mencontohkan, mengatakan tentang dirinya ana sayyidu waladi adam. Ya, dan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Nabi Yahya wa sayyidaw wa hasura. Kata sayyid untuk kita gunakan memuji dan memuliakan Nabi, sayyid, sayyidina. Maka itu hukumnya adalah boleh, bukan suatu hal yang terlarang, bukan suatu hal yang jelek, yang buruk seperti dipersepsikan oleh orang-orang Wahabi. Ya, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak, ya, ini kan ya, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad itu saja. Tapi seandainya menambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan dilanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah, maka itu hukumnya ya, dengan sholawat Ibrahimiyah lebih panjang, itu lebih afdol. Wa ruknu sadisa asyara wa assalam. Rukun yang ke-16 adalah mengucapkan salam.
Assalamul awal. Ya, salam yang dimaksud adalah salam yang pertama. Ya. Wa aqallu, ya, salam adalah salam yang pertama. Jadi salam yang menengok ke kanan itu. Ketika salam assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menengoknya begitu sekiranya saat warahmatullah ada di menghadap ke sebelah kanan. Dan harus dijaga ini dada supaya tetap menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang rukun adalah yang pertama saja. Ya, yang menghadap ke kanan, dan hanya sunnah saja hukumnya menghadap ke nolehkan kepala wajah ke arah kanan itu. Bukan wajib. Seandainya tanpa menoleh pun hukumnya sah. Kalau dia baca assalamualaikum itu saja. Wa aqalluhu assalamualaikum. Ya, cukup ya, untuk sahnya salat membaca assalamualaikum. Tapi sunnahnya ditambah warahmatullah. Dalam satu riwayat disebutkan ada wabarakatuh. Ya, tapi ya, yang dipakai dalam mazhab kita yang afdal adalah sampai warahmatullah itu saja. Wa yushtaratu fihil ityanu bi al, dan disyaratkan harus ada al, assalamu. Ya. Jangan salamun gitu saja. Jangan dinakirahkan, harus dimakrifatkan dengan al wa bi mimi alaikum, ya, dan harus alaikum, ya, enggak boleh alaika, assalamu alaika gitu, enggak bisa. Harus alaikum. Wal muwalatu baina kalimataihi, dan harus bersambungan antara kedua kalimat, tidak boleh diputus atau dikasih jeda yang bisa ya memutus assalamu alaikum. Itu enggak bisa. Ya, harus assalamu alaikum langsung ya, turut-turut atau bersambungan. Jangan dikasih jeda atau pemisah ya, dengan berhenti atau dengan diam. Ini adalah rukun-rukun salat. Tinggal satu rukun lagi insyaallah, karena pembahasannya akan panjang, yaitu tartib, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.